Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 354 Ziling. Setelah para wanita cantik di atas panggung selesai memperkenalkan diri, pimpinan dari villa bergengsi itu berdiri dan berkata dengan lantang, "Semuanya, para jenius puncak dari benua 9 provinsi, apakah kalian puas dengan 100 wanita cantik yang dipilih dengan cermat oleh villa bergengsiku? Kami." Suara-suara jernih saling terkait, dan bagaikan guntur, bergema di seluruh negeri ini, menyatakan emosi gembira setiap orang saat ini. Saat menghadapi reaksi para jenius muda itu, pimpinan villa bergengsi itu menganggukkan kepalanya tanda puas lalu berkata, "Saya yakin semua orang akan lebih senang dengan orang berikut ini." Selagi dia bicara, pimpinan villa bergengsi itu menunjuk ke arah langit di atas kota utama, dan mengikuti arah jarinya untuk melihat ke arah itu. Orang-orang dengan takjub menemukan bahwa di langit malam, sebuah kursi sedan yang indah tengah melayang di udara. Bahan kursi sedan itu sangat istimewa. Bahannya seterang kristal. Terutama di langit malam, bahan itu berkedip-kedip dan bersinar, membuatnya tampak luar biasa indah. Hampir lupa bahwa masih ada satu lagi wanita cantik yang belum datang. Sepertinya dialah yang akan menjadi penutup. Pada saat itu, hampir semua orang tidak dapat menahan diri untuk berdiri. Bahkan para tamu terhormat di panggung tontonan tidak terkecuali karena ketika tandu itu mendekat, orang-orang menemukan bahwa yang membawa tandu kristal itu adalah 4 tetua manajer dari villa bergengsi. Keempat tetua manajer itu semuanya adalah ahli alam surga. Siapakah sebenarnya orang yang duduk di tandu itu, yang mampu membuat keempat tetua pengelola di alam surga merendahkan diri untuk membawanya? Sebelum orang di tandu itu muncul, semua orang yang ada di sana sudah menebak-nebak. Tepat pada saat itu, saat dikendalikan oleh 4 tetua manajer, tandu tiba di atas panggung tontonan. Saat ini tandu itu perlahan turun, dan 99 wanita cantik yang berdiri di tengah panggung tontonan juga dengan cepat memberi jalan dan tempat yang paling berkilau di panggung tontonan pun ditinggalkan. Akhirnya, tandu itu mendarat di tanah. Keempat tetua manajer berdiri di kedua sisi, dan 2 orang yang berada di dekat pintu keluar tandu itu menarik tirai secara bersamaan. Pada saat itu, banyak orang di tempat kejadian tidak dapat menahan napas dan tanpa mengalihkan pandangan, mereka menatap ke arah pintu keluar tandu. Mereka ingin melihat orang seperti apa yang dapat menjadi penutup dari pertemuan pernikahan, yang juga dapat meminta para tetua manajer di alam surga untuk membawakan tandu untuknya. Dan di bawah tatapan banyak orang, sosok seorang wanita muda akhirnya muncul di hadapan mereka. Setelah wanita muda itu muncul, tidak peduli apakah itu pria atau wanita, mereka semua tercengang dan tidak bisa tidak tertarik dengan penampilan wanita muda itu. Memang, itu adalah seekor betina muda, dan bahkan sangat muda. Namun, penampilannya tidak ada bandingannya dengan betina lain di sana. Konon katanya bunga segar butuh daun hijau untuk menemaninya, jadi wanita cantik juga butuh wanita jelek sebagai hiasan. Namun, penampilan cantik wanita muda itu tidak butuh itu. Bahkan jika dia berdiri di antara 10.000 bunga dan dibandingkan dengan wanita cantik, dia tetaplah eksistensi yang paling menarik, kecantikan sejati yang dapat menghancurkan kota dan negara serta menyihir yang hidup. Kulitnya yang putih bersih dan berkilau, wajahnya yang cantik dan rupawan, serta matanya yang bening seperti air. Tentu saja, saat orang-orang melihatnya, jantung mereka langsung berdebar kencang karena terharu. Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada wanita secantik itu di dunia ini? Setelah gadis muda itu muncul, semua wanita cantik di panggung langsung terpukau. Pandangan semua orang tertuju pada tubuhnya, dan beberapa orang bahkan meneteskan air liur karena penampilan cantik gadis muda itu. Aku benar-benar tidak pernah menyangka akan ada wanita sehebat itu di dunia. Pada saat itu, bahkan mata Su Zongyu, yang tidak terpesona oleh kecantikan wanita, berbinar karena ia sangat tertarik dengan penampilan wanita muda itu. Adapun Jie Qingming, dia juga sama. Dia yang biasanya sombong, setelah melihat wajah gadis muda itu, tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Bahkan si jenius muda yang berasal dari dinasti Jiang, yang bahkan tidak menatap langsung ke arah wanita cantik di tempat kejadian dan selalu mengantuk, Jiang Wuxiang, tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan mulutnya pada saat itu. Itu dia. Namun, dibandingkan dengan yang lain, ekspresi Chu Feng saat ini sedikit berubah meskipun sebelumnya dia tampak tenang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ada gelombang besar di hatinya saat ini yang terus-menerus melonjak. Karena, pada saat itu juga, gadis muda yang muncul di dekatnya adalah gadis muda berpakaian ungu yang sama yang ditemuinya di Villa Harimau Putih hari itu, yang memperebutkan teknik pembantaian harimau putih. Gadis yang memiliki tubuh ilahi. Namun, dalam waktu 1 tahun yang singkat, gadis muda itu tidak lagi memiliki kultivasi asli dari alam mendalam tingkat 1, tetapi alam mendalam tingkat 9. Dia benar-benar berada di alam mendalam tingkat 9. Dalam waktu 1 tahun, dia benar-benar melangkah ke alam mendalam tingkat 9 dari alam mendalam tingkat 1. Mengesankan. Melihat penampilannya, dia seharusnya baru berusia 15 tahun, kan? Memasuki alam mendalam tingkat ke-9 di usia 15 tahun. Bukankah dia setara dengan Jiang Wuxiang itu?
Setelah sangat tertarik dengan penampilan cantik gadis muda itu, orang-orang juga mulai terkesima dengan kekuatan dahsyat gadis muda itu. Memiliki kultivasi seperti itu di usianya yang seperti itu berarti bahwa pencapaiannya di masa depan tidak terbayangkan. Aku tidak pernah menduga gadis ini berasal dari villa bergengsi, dan melihat penampilannya, sepertinya status dan kedudukannya tidak rendah. Ini tidak akan berhasil. Dia pasti masih menyimpan dendam karena apa yang terjadi tahun itu. Aku tidak bisa membiarkan dia melihatku. Merasa bahwa situasinya sedang menuju ke arah yang buruk, Chu Feng ingin mengolesi sedikit minyak di telapak kakinya untuk melarikan diri secara diam-diam. Kakak Chu Feng, kau mau kemana? Tidak mungkin gadis cantik ini tidak bisa menarik perhatianmu, kan? Namun, sebelum membiarkan Chu Feng berbalik, Gubo meraih lengan Chu Feng. Aku, sial. Chu Feng awalnya ingin menjelaskan sesuatu, tetapi ketika dia menoleh ke belakang, dia menemukan bahwa beberapa orang di panggung sudah menyadari gerakan mereka dan mengarahkan pandangan mereka ke arahnya. Bagian terpenting adalah bahwa bahkan gadis muda berpakaian ungu itu melihat Chu Feng. Setelah melihatnya, ekspresi gadis muda itu juga sedikit berubah dan pupil matanya yang indah tiba-tiba mengecil. Chu Feng menemukan dalam tatapan matanya, ada sedikit hawa nafsu darah yang dingin. Akan tetapi, hawa nafsu darah itu hanya sekilas lalu menghilang, jadi kemungkinan besar selain dia, tidak ada orang lain yang menemukannya. Namun, setelah melihat Chu Feng, gadis muda berpakaian ungu itu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berpura-pura tidak tahu siapa Chu Feng dan memalingkan wajah kecilnya yang manis. Melihat itu, jantung Chu Feng yang sudah mencapai tenggorokannya akhirnya kembali berdetak. Jadi, dia merapikan pakaiannya, terkekeh, dan berkata kepada orang-orang di atas panggung, agak lelah karena duduk, jadi aku menggerakkan tubuhku sebentar. Setelah berbicara, dia kembali duduk. Dan pada saat itu juga, pimpinan villa bergengsi itu perlahan berjalan ke samping perempuan muda berpakaian ungu dan mengumumkan dengan wajah penuh kebanggaan ke arah orang banyak. Ini adalah putri angkatku, Ziling. Untuk mengungkapkan ketulusanku atas perjodohan yang telah diatur oleh semua orang di sini, dalam pesta pernikahan ini, Ziling juga akan menjadi bagian dari 100 wanita cantik di villa bergengsiku dan menjadi kandidat untuk dinikahi.